Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial atau memperkenalkan sebuah tutorial Flutter tentang satu microservice dari Flutter yang disebut dengan GetX. Nah, apa itu GetX? GetX itu sendiri adalah merupakan set manager, navigation manager, dependency manager yang di sini eh, mereka melabelkan dirinya sebagai most like nomor satu in Flutter package ya gitu. Jadi ini sebenarnya seperti microservice, dia bukan hanya sekedar set management, cuman bisa juga digunakan untuk eh, seperti di sini bisa untuk berganti sebagai change notifier atau snack bar, dialog, button sheets dan lain sebagainya. Oke, di sini eh, kita lihat di dokumentasinya ya, dokumentasi lengkapnya. Di sini di pubdev ada beberapa istilah, ada beberapa definisi yang disebutkan di sini. Dia terdiri atas tiga inti, yaitu dia mengutamakan produktivitas, performance, dan organization. Nah, apa itu? Yang pertama, performance. GetX is focused on performance and minimum consumption of resource. GetX does not use streams or just notifier. Jadi dia kenapa performanya lebih enak? Dikarenakan dia eh, yang pertama sintaksnya lebih gampang, dan yang kedua itu dia tidak meribetkan si kodenya sehingga tidak berlapis-lapis seperti itu. Coba di sini kita lihat translate-nya ya, biar gampang. Nah, dan juga di sini kita lihat dia tidak menggunakan konsumsi sumber daya minimum, jadi dia eh, membuat aplikasinya juga lebih ringan gitu. Nah, yang kedua itu produktivitas. CatX menggunakan sintaks yang mudah dan menyenangkan. Apapun yang ingin Anda lakukan, selalu ada cara yang lebih mudah dengan CatX. Ini akan menghemat waktu pengembangan berjam-jam dan akan memberikan kinerja maksimal yang dapat diberikan aplikasi Anda. Nah, jadi dia juga seperti yang tadi, dia sintaksnya lebih enak untuk Flutter-nya, terus dia eh, apa namanya, eh, pemanggilan package-nya lebih gampang dan itu udah lengkap. Jadi dia bisa digunakan sebagai set manajemen dan manager, jadi juga bisa digunakan sebagai sintaks lainnya buat UI juga bisa, buat eh, menambahkan variabel segala macam gitu. Nah, yang ketiga ini organisasi. Organisasi ini mungkin ada yang banyak yang bingung ya. Jadi CatX memungkinkan pemisahan total antara view, logika presentasi, logika bisnis, injeksi dependensi, dan navigasi. Anda tidak memerlukan konteks untuk bernavigasi antar rute, sehingga Anda tidak bergantung pada pohon widget untuk hal ini. Jadi dia tidak menumpuk-numpuk antar widgetnya. Jadi dia bisa pakai inherit widget. Inherit widget itu nanti widgetnya itu kita bisa ambil widget yang paling awal, yang di lapisan paling awal gitu, dengan memanggil si inherited widget ini. Nah, ini ya. Sehingga Anda sebelumnya memisahkan logika presentasi dan logika bisnis Anda dari lapangan visualisasi. Anda tidak perlu menginjeksikan kelas controller model blok Anda ke dalam pohon widget Anda melalui multi provider. Nah, untuk ini GetX menggunakan fitur injeksi dependensi sendiri. Jadi dia kita nggak perlu eh, yang pertama kita untuk UI itu widgetnya nggak perlu banyak-banyak, jadi bisa pakai inherit dan bisa bikin konteksnya satu lapis saja. Terus yang kedua ini untuk logic, untuk provider segala macam itu dia juga bisa injeksi satu aja, tidak seperti block dan provider lainnya atau qubit segala macam ya. Nah, dengan GitX Anda tahu di mana menemukan save fitur aplikasi Anda dengan kode yang bersih dan secara default. Selain memudahkan pemeliharaan, ini membuat berbagi modul menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan di Flutter. Jadi sesuatu yang sebelumnya mungkin velocity atau block adalah titik awal untuk mengatur kode di Flutter, memisahkan logika bisnis dan visualisasi. Itu artinya maksudnya memisahkan logika yang untuk backend-nya dengan UI-nya. GTX adalah evolusi alami dari ini, tidak hanya memisahkan logika bisnis, tapi juga presentasi.
Bonusnya injeksi dependensi dan rute juga dipisahkan dan lapisan data berada di luar semuanya. Anda tahu di mana semuanya berada dan semua ini dengan cara yang lebih mudah daripada membangun aplikasi Hello World. GetX adalah cara termudah, praktis, dan terukur membangun aplikasi berkinerja tinggi. Nah, pertanyaannya di sini adalah eh, mana yang lebih baik antara GetX atau set manajemen lainnya yang Qubit, Provider ataupun Veloci. Nah, itu semuanya tergantung dari kebiasaan dan eh, kebiasaan dan ya kebiasaannya seorang developer. Jadi misalnya kalau di tim itu sudah banyak yang menggunakan Veloci dan nyaman pakai Veloci, itu ya sudah nggak apa pakai Veloci. Jadi tidak ada yang menang. Itu semua tergantung kenyamanan dan konteks tertentu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah buat semacam counter counter utama dari tutorial set manajemen dan manajer kita. Jadi di sini, jadi di sini kan kita balikin dulu ya di awal ya. Nah, di sini coba kalian coba teman-teman lihat sintaksnya. Di sini kalau dibandingkan dengan bentar, di sini kalau kita lihat eh apa namanya? Si GetX ini juga selain dia kenapa dia bisa menjadi lebih cepat? Salah satunya adalah membuat seluruh widget ini bisa digunakan secara setless. Kita di sini. Harusnya kan kalau kita masih pakai apa tuh namanya? Pakai belum pakai get itu kita bakal ini kan bakal eh main datanya bakal pakai setful kan karena di sana eh patch-nya itu bakal bukan bukan statis dia jadi statik gitu kan. Bukan statik jadi statis. Nah, tapi setelah kita gunakan referensinya, jadi sini sebelumnya saya installnya itu di sini ya teman-teman ya. Di ini di installing nih, jangan jalanin ini ntar cek di pubspec-nya itu bakal ada ntar kayak gini. Nih, get. Berarti kalau sudah ada ini berarti sudah terinstall gitu. Dan saya juga gunakan di sini namanya adalah eh get getX snippet. Di sini adalah ekstensi untuk memudahkan ininya extendnya atau importnya nanti gitu. Oke. Jadi sini kita kembali lagi ke Blender. Di sini ada saya sudah buat ya di sini itu OBX. OBX-nya adalah observasi yang akan memantau perubahan pada si counternya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini kan hasil akhirnya nih. Kita lihat di kontrolnya dulu deh. Kontrolnya seperti ini nih. Ah, variable titik OBS membuat variable menjadi observable. Nah, jadi tuh kayak kalau kita ada tiga cara untuk memanggil si variabelnya itu. Pertama dengan titik OBS ini, yang kedua dengan nah dia tadi. Coba kita lihat di videonya aja. So, I'm writing an essay on cats. Cats in art history. I'm an art history major. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama ya. Kalau terus dia bilang blok, qubit, dan lain sebagainya. Nih, ada permasalahan kalau misalnya dia pakai save. Setelah kita save, kita dapat get. Definiter ini udah semuanya ya. Jadi dia ini ya, biasanya konsepnya kayak gini kan.
X integer punya nama itu tipenya string, ya udah string ini kita tambahin Nah, di sini yang kita udah pertama, extend get extend yang tadinya integer di dokumentasinya. Lain string itu biasanya string doang. Nah, kalau ini pertama pakai Rx. Jadi, misal kita initial value dengan atau variabel di sini yang string, ini kita kan string nih. jadi di sini dia tuh banyak nih. Nah, itu ini name kan. Jadi dia pakainya Rx, Rx string atau misal nanti di sini dia bolehan kayak set ball nanti dikasih false. Di sini atau dia pakai integer bisa dikasih Rx integer atau dia pakai double yang atau desimal nanti dia Rx double dan lain semacamnya gitu. Yang kedua, kita bisa ganti Rx-nya itu dengan generic Rx type seperti ini nih. Dia tuh sama seperti fitur nanti. Nah, yang ketiga itu yang sama dengan yang saya lihatin tadi itu dia Nih, pakai kalau misalnya kita namespace. biasanya gunain string itu biasanya string X string terus masukin yang paling pendekatan Nah, yang disarankan gitu. more practical is there and preferred approach. Kata dia itu lebih lebih disarankan atau lebih ya digunakan atau disarankan gitu. Just add titik OBS as a property of your value. Jadi kita setiap value-nya bisa di sini final name stringnya kita kasih titik terus titik OBS di ujungnya. Jadi kita nggak capek-capek eh, apa namanya kasih RX ini sebelum value gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini contoh awalnya seperti ini nih. Kita bikin counternya itu 0, kita bikin aplikasi penghitung ya. Dan di sini untuk kita bikin temanya juga false. Dan ini incrementnya seperti ini pemanggilannya. Oh, increment di counternya cuma ditambah seperti ini logika dasarnya ya. Dan ini kita kasih perbandingan is that value, tapi kalau enggak dia bakal jadi putih lagi. Change stamp seperti itu. Dan akhirnya seperti ini apa namanya mainnya kode akhirnya seperti ini. Kita tinggal panggil tem data. Tem data itu letaknya di sini ya, bawaan dari Dart. Jadi kita nggak perlu pusing buat ganti ganti tema. Kita cuma bikin si C-nya ini final control C. C ini kan kembali ke counter controller nih. Jadi kita pakai C aja biar gampang variabel C. Nah, terus nah sini. Terus jadi sama dengan counter controller yang kita panggil itu is there value ini is there dengan value-nya itu apa? Jadi dia panggil dar atau dia panggil like nanti ketika dipencet tombolnya gitu. Jadi sini kita kasih scaffold seperti biasa, bar, title-nya apa, di sini baris center column, main axis alignment, center, children, obx, dan di sini kita kasih teksnya untuk counter di sini. Jadi tombol counternya ada di sini dan stylenya yang ya biasa ya. Lalu di sini kita baru bikin elevated button untuk change stamps yang ganti tema dengan nama ganti tema. Lalu terakhir ini untuk tombol si voting action buttonnya si eh, tampilan dari counternya. Eh, ya, di sini kita kasih icon add, icon tambah untuk on press si incrementnya tadi. Incrementnya itu dari mana? Dari si ini. Nah, gampang kan teman-teman? Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Saya ganti tema di sini, lalu tombol add-nya seperti ini. Kalau kita pencet nanti dia bakal counter itu bakal nambah terus dari angka 0 di awal tadi. Gitu. Nah, itu untuk set manajemen dasarnya. Nah, untuk set manager itu terbagi dua. Jadi perbedaan dari set manajemen dan set manager itu, set manajemen itu seperti, jadi kita kalau kita kiaskan itu seperti restoran. Jadi set manajemen itu adalah em, apa ya namanya ya logika atau mesin dari restorannya. Misal kalau kafe deh, kafe itu set manajemen itu mesin kopinya. Nah, kalau set manager itu si baristanya gitu. Jadi ya
program dan si usernya gitu doang. Manajemen dan manager. Kalau diartikan bahasa bahasa Inggris lebih gampang. Nah, itu. Jadi ya, kalau di set manager, sini kita balik lagi ya. Set manager itu ada dua Ini misalnya lebih kecil semua deh. pembagian. Di sini sudah saya berikan. Saya ada dua. Yang pertama itu dia menggunakan reaktif dan yang pertama itu ada set manajemen yang reaktif dan yang kedua itu set manajemen yang simple. Nah, bedanya apa? Pertama, set manajemen interaktif itu dia bisa tadi dengan titik OBS atau observable seperti yang saya buat tadi. Kedua itu simple, dia bisa pakai tanpa OBS. Nah, tapi bedanya yang kedua itu sangat-sangat sangat-sangat penting teman-teman. Yang pertama interaktif itu dia pakai OBS kan. Jadi pengaruhnya itu ke view, ke tampilan dia itu bakal nanti untuk perubahannya dia harus dibungkus dengan OBX juga atau getX. Nah, itu kalau si variabelnya atau value-nya dibungkus dengan OBS. Tuh. Nah, yang kedua, kalau simple itu tidak tidak perlu pakai OBS, tapi cuman perlu dipanggil pakai update doang, update kurung. Jadi dalam kontraknya setiap kali ada perubahan agar UI-nya diperbarui seperti itu. Jadi eh, sama-sama nggak ribet dan lebih enak kalau pakai OBS sebenarnya. Ini kalau simple tuh nanti pakai get builder lagi dan segala macamnya. Ini mirip-mirip dengan set manajemen yang lain. Gitu. Penggunaan model ini model seperti orang tadi ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dianalogikan juga nih modelnya seperti ini nanti. Update di controllernya coba kita ganti bentar ya. Orang controller der orang Oke, sudah kita import semua. Di sini di meternya kita tinggal kita ulang. Eh, Nama saya Panjul. Nah pas dia diklik, Panjul ini hurufnya jadi besar ya. Jadi P besar, A besar, N besar, J besar, U besar, L besar. Jadi kita uppercase ya. Gimana caranya? Nah kali ini kita menggunakan atau nggak kita buat suatu kita di sini ya model sini kita masukin ke sini, kita akan menguppercase dia. Orang titik namanya ini kita akan ganti dia nama value-nya kita akan uppercase, kita akan ubah nih ya. Kita akan ubah dia menjadi Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi ini udah di sini kita lihat. eh jadi nanti seperti ini ya. Udah coba model getX. Ini untuk set manajernya. Kita tambahkan model baru di sini. Bang. Jadi setiap kali kita
Nah, dari sini jadikan huruf kapital tuh. Kita jadinya jadi seperti ini, jadikan Panjul huruf kapital. Nah, bisa tambah umur di sini 25 dan umur penting 30. Situ. Jadi di sini counter untuk umurnya sudah bisa. Lalu di Mentor ini kita lihat nih modelnya seperti ini ya. Ini dan Panjul. Ini sini bisa kasih nama baru untuk kontrolnya. Bisa ganti nama. Jadi karena di sini baru satu dong ya. Jadi dari tadi si Joni saya ganti ke Panjul. Baru cuma satu kali doang. Nah, sini dia person nama value. Jadi inisiasi ini di sini. Jadi Mender itu yang penting itu sebenarnya adalah eh sini kita panggil dulu di awalnya final orang controller orang C nama variabelnya di sini get put orang controller. Terus kita ambil di sini, mau dicoba mana get x OBS nomor atau perubahan pada variabel. Ya kita di sini bungkus pakai OBS karena si ininya pakai titik OBS kan tadi kan. Nah, terus lalu kita buat timeline seperti biasa, terus ini seperti biasa tombol untuk berubah nama ke uppercase-nya. Jadi kita sudah buat functionnya di sini person nama value di uppercase. Sini bisa buat ganti nama jadi Panjul, namanya Panjul. Misalnya kita juga bisa ganti nama jadi siapa misalnya. Oh di sini, sorry sorry. Oke, ganti nama. Nah, itulah. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini untuk function ganti namanya, jadi kita panggilnya di sini. Dan ini sudah bisa digunakan dengan setless widget gitu. Tapi yang terakhir di sini adapter button untuk nambah umur. Di sini kita pakai counter yang tadi. Pakai counter yang tadi. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Mungkin kalau ada sedikit penjelasan yang kurang paham, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.